Sudah ada belum? Saya sudah kirim ke Ibu Hanum tapi tidak tahu sudah disebar belum. Taib. Kita akan mengkaji pembahasan ahkam as-siyam, hukum berkaitan puasa, yang kita kaji dari sisi kawaidnya, kaidah-kaidahnya. Puasa dalam bahasa Arab, kalau secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Setiap orang yang menahan sesuatu maka disebut puasa. Misalnya nahan tak ngomong, itu puasa, al-imsak. Tidak makan, al-imsak. Ya, tidak jajan misalnya, al-imsak juga. Yani as-saum namanya secara bahasa. Adapun kalau secara istilah, puasa itu adalah imsakun an syai'in makhsus, menahan dari sesuatu yang khusus. Itu menahan dari yang membatalkan saja. Ya, yang nanti akan kita bahas apa saja pembatal puasa. Min syakhsin makhsus, dari orang yang khusus, tidak semua orang. Yang tidak mampu tidak wajib puasa. Ya, seperti musafir tidak wajib puasa. Maka ini maksud dengan min syakhsin makhsus fi zamanin makhsus, di waktu yang khusus, yakni tidak 24 jam, tapi hanya dari mulai fajar shadiq sampai ghurub syams, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terus 3 poin ini dalam rangka apa? Biqasdit ta'abbudi lillah. Itu kalau di PDF-nya halaman 1 ya. Dengan tujuan apa? Tujuan beribadah kepada Allah. Karena ada orang yang nahan makan, nahan minum, tapi enggak niat tujuan ibadah, tapi karena ada hal-hal yang memang dia perlu untuk menahan makan minum. Contohnya untuk diperiksa di lab misalnya, gitu. 8 jam sebelum diperiksa di lab kita disuruh puasa, hanya boleh minum. Puasa apa namanya? Puasa makan, boleh minum air putih saja. Maka sekarang pun lagi ngetren pengobatan dengan berpuasa yang dinamakan dengan intermittent fasting, mengatur pola makan. Itu bermanfaat sekali Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri dulu berat badan 82 ke atas, sekarang turun alhamdulillah dengan sering mengamalkan intermittent fasting ini, IF. Kemudian kalau yang punya penyakit metabolik itu nanti kurangi karbohidrat. Kalau bisa tinggalkan seluruh karbohidrat. Jadi cukup makan protein, maka gula darah kembali normal. Yang kata dokter tidak akan sembuh. Yang kata dokter harus minum obat seumur hidup. Itu jangan dipercaya dulu. Walaupun ini berbahaya ngomong begini karena menyelisihi ijma medis, ya jemaah. Tapi kenyataannya demikian. Antum praktekkan, yang punya penyakit gula darah sembuh biidznillah. Antum lakukan itu 3 bulan supaya direstart istilahnya metabolik kita. Yani selama 3 bulan makan protein saja, kemudian IF, intermittent fasting, perbanyak minum, insyaallah sembuh. Saya sendiri begitu tuh banyak melanggar kadang. Tapi kalau bisa antum 3 bulan tuh jangan melanggar, ya insyaallah sembuh. Tapi ini kabar gembira bagi yang punya penyakit dan bisa disampaikan ke saudara-saudaranya yang sakit diabetes. Karena diabetes ini penyakit yang induk segala penyakit. Komplikasi gagal ginjal, komplikasi jantung, darah tinggi, semuanya. Dan memang diantara penyebab kematian penyakit diabetes ini. Sehingga banyak saudara kita, kerabat kita, tetangga kita meninggal dunia sebabnya sakit diabetes ini, yang dia tidak berusaha untuk mengontrolnya dengan baik. Jadi puasa secara umum memang menyehatkan dalam Islam. Ada hadis tapi hadis tidak sahih. Sumu tasihhu,
berpuasa kalian akan menjadi sehat. Itu hadis tidak sahih. Ya. Cuman intinya secara medis penelitian memang berpuasa itu sehat. Ya. Tapi kita tidak berpegang dengan hadis. Boleh tidak niat kita puasa juga supaya sehat badan? Al-jawab boleh. Asal niat sehatnya ini melo ikut saja kepada niat asalnya, itu ikhlas karena Allah. Ya, jadi niat untuk urusan dunia itu boleh, tapi sebagai pengikut saja. Boleh, tapi sebagai pengikut. Taib. Apa hukum puasa? Al-jawab, puasa adalah wajib, bahkan termasuk rukun ya rukun Islam berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, dan berdasarkan ijma' para ulama. Kalau Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun kalau hadis, Nabi bersabda tentang rukun Islam, bunyal islamu ala khamsin, salah satunya kata Nabi wa saumi Ramadan. Wa saumi Ramadan. Adapun ijma' ulama bahwasanya puasa Ramadan termasuk di antara rukun Islam. Kapan puasa Ramadan diwajibkan? Al-jawab, diwajibkan puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah, persis setelah pemindahan arah kiblat. Ya. 10 hari setelah peristiwa dipindahkannya kiblat dari mana kiblat awalnya? Baitul Maqdis ke Palestina. Dipindahkan ke Ka'bah, ke Mekah. Setelah itu 10 harinya baru Allah di bulan Sya'ban menurunkan perintah puasa Ramadan. Ya. Jadi tepatnya itu 10 Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Ya. 10 Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Dan Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW telah berpuasa itu selama 9 kali. Rasul SAW telah berpuasa berapa kali? 9 kali puasa Ramadan. Taib. Puasa diwajibkannya itu secara bertahap. Ya, puasa diwajibkannya itu bertahap. Ini menunjukkan ibadah yang memang berat. Berat memang. Makanya Allah pun menghibur kita dengan mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini tasliyah kata para ulama. Ini hiburan agar tidak terasa berat. Ini sebagaimana puasa diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian, bukan hanya kalian umat Islam, tapi semua umat. Gitu. Nah, bagaimana marhalah atau fase-fase diwajibkan puasa? Yang pertama, puasa Asyura dulu. Awal ma furidus siyam kana siyama yaumi Asyura. Yang pertama diwajibkan puasa itu puasa Asyura. Puasa Asyura. Di situ ada di halaman 5 di PDF-nya, halaman 5. Ini sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi terbiasa puasa, ya, puasa Asyura. Demikian pula orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy itu berpuasa Asyura di zaman jahiliyah. Menunjukkan para ikhwan sekalian, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kalau Abu Jahal itu memang dia beragama, awalnya itu agama tauhid. Hanya agama tauhid di bangsa Arab dirubah oleh Amr bin Luhai al-Khuzai sehingga menjadi agama penyembahan berhala. Tapi sisa-sisanya ajaran tauhid ada pada mereka. Makanya ada ibadah haji mereka. Ya. Oleh karenanya yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, ibu bapak Nabi Muhammad, nenek moyang Nabi Muhammad, itu harusnya beragama tauhid, mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail nabi bangsa Arab, Nabi Ismail nabinya orang Mekah,
nabinya yakni bangsa Mekah, nabi bangsa Arab. Harusnya demikian. Cuman ketika diselewengkan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, menjadilah kakek nenek moyang Nabi, paman-paman Nabi Muhammad menyimpang jemaah. Atas takdir Allah tentunya, atas kehendak Allah. Kehendak Allah secara kauni, ya. Jadi secara kauni Allah takdirkan, dan tentu karena hikmah yang besar bahwa ternyata kerabat Nabi, nenek moyang Nabi, yang itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, ya. Al-intisabu ila salihin la yantafi'u sahibahu illa bil imani wa tauhid. Bahwasanya bernasab, hubungan dekat dengan orang soleh itu tidak berguna kecuali dengan iman dan tauhid. Jadi keliru kalau ada keyakinan tidak mungkin orang tua Nabi, tidak mungkin paman-paman Nabi, tidak mungkin istri-istri Nabi itu kafir. Siapa yang ngomong tidak mungkin? Kita mendahului, sok tahu dengan ketetapan Allah. Bapak Nabi Ibrahim kafir, istri Nabi Nuh kafirah, istri Nabi Lut kafir, anak Nabi Nuh kafir. Kok bisa tidak mungkin? Allah yang berkehendak, ya. Termasuk orang tua Nabi, Allah yang berkehendak, karena kesalahan mereka tidak mengikuti agama tauhid Nabi Ismail. Jadi walaupun Nabi Muhammadnya belum lahir, ada agama Nabi Ismail yang harus diikuti oleh bangsa Arab, dan bangsa Arab tidak boleh mengikuti Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu untuk siapa? Bani Israel saja, orang Arab, bukan anak keturunan Israel. Gitu loh jemaah. Jadi orang Arab itu mengikut Ismail terus dari turun temurun bertauhid harusnya. Makanya kita alhamdulillah jauh-jauh orang Indonesia, jauh jaraknya dengan Nabi, tapi Allah mencurahkan kasih sayang kepada kita mengikuti agama yang hak ini, dan juga Allah kasih lebih kita diberi pemahaman sunnah dalam Islam. Jadi ini namanya hidayah di dalam Islam. Saudara kita yang tersesat dalam Islamnya belum diberi hidayah dalam Islam, belum. Tapi kita berharap semoga mereka mendapat hidayah sebagaimana kita mendapat hidayah. Jadi hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam, ya. Hidayah sunnah. Dan kalau kata para salaf seperti Imam Ahmad mengatakan, dan juga banyak ulama lain, mereka mengatakan, saya tidak tahu lagi mana yang lebih besar hidayah ini. Apakah hidayah Allah memberi saya Islam, atau Allah memberi hidayah saya tidak menjadi pengikut Haruriyah, pengikut Khawarij, yani tidak menjadi ahli bid'ah. Ini hidayah apa namanya ini berarti? Hidayah sunnah. Tidak tahu lagi mana yang paling besar. Subhanallah. Bukan meremehkan Islam, tapi ingin menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim itu lurus keislamannya, lurus dalam hidayah Islamnya. Makanya Nabi mengatakan umat Islam berpecah belah, yang tersesat kepada 73 golongan, yang benar satu, berarti 72 yang menyimpang. Ya jemaah, maka harus syukuri hidayah sunnah ini. Dan cara syukurnya dengan apa? Dengan kita menjaga, memelihara dengan menuntut ilmu. Karena sunnah tidak akan bisa langgeng kalau kita tidak mengkaji, mempelajari, para jemaah. Ya. Karena antum juga dapat hidayah itu ya karena antum mendengar di kajian-kajian. Mungkin antum sekelas mendengar, sekilas mendengar mungkin di YouTube ada ustadz menyampaikan berkaitan tentang sunnah, bahaya bid'ah. Ternyata antum terpengaruh, awalnya antum juga ahli bid'ah, bisa jadi. Nah, ini menunjukkan berarti dengan kita mengetahui, mengilmui, maka hadir ke pengajian seperti ini. Hadir di kajian-kajian sunnah, yani kajian-kajian yang dibahas tentang petunjuk Islam yang sahih. Ya. Taib. Jadi terbiasa puasa di hari Asyura. Siapa? Abu Jahal.
Dan Nabi SAW pun berpuasa. Nah, ketika hijrah ke Madinah itu terdapat perintah wajib puasa Asyura. Maka di Madinah itu diumumkan. Ini siapa? Karena sudah terbiasa puasa Asyura di Mekah ya. Maka ketika di Madinah diwajibkan puasa Asyura, kata Nabi, diumumkan kepada masyarakat Ansar saat itu, siapa yang tadi pagi tidak puasa sekarang harus puasa Asyura. Yang dari pagi puasa Asyura, ini puasa sunnah, lanjutkan puasanya, dan ini puasa wajib. Maka kata sahabiyah namanya siapa namanya, Ar-Rubayyi' binti Muawwid mengatakan, wa nasumuhu ba'du, kami pun pada puasa tuh wajib yani Asyura, wa nusawwimu sibyanana, dan kami pun menyuruh puasa pada anak-anak kami Asyura, wa naj'alul lahumul lu'bah minal ihn, dan kami buatkan mereka mainan, hatta yani falamma idza baka ala ta'am ya atainahu, kalau mereka nangis lapar pengen makan kita beri mainan supaya lupa. Terus mereka puasa hatta al-iftar, sampai maghrib. Nah ini hati-hati nih. Jadi kalau ngajarkan anak kita puasa itu ya harus sampai maghrib, karena puasa anak kita tuh sah, berpahala. Tapi kalau cuma sampai duhur, ndak sah, ndak berpahala, kan kasihan, cuma capek doang. Kasihan. Kalau memang ndak kuat nggak usah puasa. Jangan disuruh-suruh puasa sampai duhur, sampai asar, yang disilakan dengan puasa bedug. Ini setiap bedug makan. Bedug duhur, bedug asar. Ini ndak benar. Ini kesesatan namanya. Mengajarkan anak puasa sampai duhur itu kesesatan. Anak disuruh puasa padahal tidak kuat sampai duhur, walaupun tidak kuat, tidak boleh. Sampai maghrib belajar puasa itu, sampai maghrib. Kalau tidak kuat ya tidak usah berpuasa, tidak apa-apa, sampai kuat. Dan juga para sahabat kalaupun nangis rengek lapar, lapar bu, lapar mie, nggak usah kasih, tidak apa-apa, nak sabar, nak insya. Kalau dipastikan kuat, nak membahayakan, tidak masalah. Jelas ya. Terus marhalah yang kedua, fase puasa yang kedua itu adalah at-takhir. At-takhir itu memilih antara berpuasa Ramadan atau bayar fidyah. Jadi awalnya fidyah itu adalah bebas, bukan bagi orang yang tidak mampu, bukan fidyah itu. Awal itu fidyah adalah pilihan bebas. Orang walaupun mampu puasa, tapi dia tidak mau puasa, silakan, tapi bayar fidyah. Itu di awalnya begitu. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ya, kata Allah, faman kana minkum maridun ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi siapa orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau puasa, maka fidyatun ta'amu miskin, maka fidyah memberi makan fakir miskin, memberi makan. Cuma nanti ada pembahasan. Kata Ibnu Abbas, ayat ini ketika Allah berfirman faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa yang memasuki Ramadan maka tidak boleh lagi memilih, tapi wajib semuanya puasa. Nah ayat yang tadi, ayat sebelumnya itu, kata Ibnu Abbas itu sebenarnya tidak dihapus, tapi tetap berlaku ayat itu, cuman bagi yang tidak mampu. Yakni kalau ada orang yang mampu puasa tapi terasa berat seperti orang tua, maka boleh bayar fidyah. Jelas ya. Kalau asalnya walaupun mampu tapi tidak mau puasa, boleh bayar fidyah. Setelah Allah perintahkan secara pasti, paten, tidak boleh lagi memilih, maka itu ayat tetap berlaku, cuman bagi siapa? Yang tidak mampu atau yang berat puasa. Mampu sebenarnya tapi berat, seperti kakek, nenek, atau usia yang sudah sepuh. Nah berarti marhalah ketiga adalah fardu at-ta'yin, wajib secara personil, semuanya gak boleh lagi memilih, dan itu bagi setiap muslim puasa Ramadan. Baik, karena materi panjang Bapak Ibu sekalian, kita lewati semuanya, tinggal masuk ke kaedahnya langsung di halaman 16, halaman 15 ya. Baik, al-qaidah fi bab as-siyam.
Al-qaidatul ula la yasihu wa la yajibu as-saumu, tidak sah dan tidak wajib puasa illa idza tafarat syurutu wa intafat mawani'uhu. Tidak sah dan tidak wajib puasa kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Kaidah ini diambil dari kaidah umum bahwasanya seluruh ibadah tidak sah kecuali terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Seluruh ibadah. Cuman bahasan kita kan puasa, maka tidak sah puasa kecuali kalau terpenuhi syarat. Dan syarat dalam ibadah itu ada dua macam. Pertama syartu wujub, yang kedua syartu sihah. Syarat wajib yang pertama, yang kedua syarat sah. Syarat wajib ini syarat yang kalau tidak ada gugur kewajiban. Kalau syarat sah, syarat yang kalau tidak ada ibadah tidak sah. Jadi apa itu syarat wajib? Syarat yang kalau tidak terpenuhi gugur kewajiban, tidak menyebabkan wajib. Dan syarat sah, yakni syarat kalau tidak terpenuhi ibadah tidak sah. Hanya saja ada catatan, syarat wajib itu walaupun tidak terpenuhi, ibadah kalau dilakukan maka tetap sah. Jelas para ikhwan? Contoh anak kecil. Anak kecil itu tidak wajib puasa, tapi kalau puasa, puasanya sah. Anak kecil tidak wajib sholat, tapi kalau sholat, sholatnya sah. Maka bulug atau baligh itu syarat wajib, bukan syarat sah. Karena anak kecil yang belum baligh tetap sah. Maka bukan syarat sah baligh itu, tapi syarat wajib. Nah, sekarang syarat puasa ada 9. Kita singkatkan pembahasan. Syarat yang pertama al-Islam. Lawan dari Islam berarti kufur. Lawan dari Islam berarti kufur. Berarti orang kafir tidak wajib puasa atau tidak sah puasa. Taib. Sekarang pertanyaan. Orang kafir kalau puasa sah tidak puasanya? Sah tidak? Tidak sah. Berarti namanya syarat apa ini kalau tidak sah? Piye toh? Syaratnya tidak terpenuhi tidak sah, berarti syarat sah namanya. Syarat sah adalah syarat nek tidak terpenuhi syarat tersebut, maka itu namanya syarat sah. Berarti orang kafir kalau puasa Ramadan sah tidak? Tidak sah. Berarti syarat apa? Syarat sah. Sekarang pertanyaan kedua, orang kafir wajib tidak puasa Ramadan? Kok wajib dah? Wajib dah. Wajib apa tidak? Kalau orang kafir tidak wajib puasa, ya berarti syarat wajib. Tapi yang benar orang kafir wajib puasa. Orang kafir wajib melaksanakan seluruh syariat. Jadi kalau ada syariat, perintah Allah, perintah Rasul, kewajibannya itu bagi semua umat manusia, ya muslim ya kafir. Jelas? Orang kafir wajib sholat. Orang kafir wajib sedekah. Orang kafir wajib birrul walidain. Orang kafir wajib menuntut ilmu. Jadi wajib semua syariat. Hanya saja kewajiban tersebut harus sah dengan cara dia harus melaksanakan syarat sah, yaitu Islam. Sebagaimana orang junub para ikhwan. Orang yang junub ketika datang adzan zuhur, orang yang sedang junub adzan zuhur, ketika datang sholat zuhur lalu dia junub, maka orang junub wajib sholat tidak? Wajib sholat, cuma supaya sah dia harus mandi. Sebagaimana orang kafir kalau datang bulan Ramadan, orang kafir wajib puasa Ramadan. Orang kafir ketika datang adzan subuh wajib sholat subuh. Orang kafir, orang Kristen, Yahudi, Nasrani wajib. Cuman supaya sah subuhnya, bagaimana caranya dia? Harus mandi juga, tapi mandi jiwanya dari kekufuran. Mandi jiwa ya, bukan mandi badan. Masalah mandi badan ulama khilaf. Jadi orang kalau masuk Islam harus mandi tidak? Ada khilaf ulama. Ada perintah Nabi katanya kepada sahabat yang masuk Islam. Namun ada lagi pendapat sahabatnya itu yang memang mandi sendiri. Jadi Nabi tidak perintah. Makanya orang yang baru masuk Islam itu mandi ya. Seperti mandi junub begitu, apakah itu wajib atau tidak? Maka ada khilaf ulama. Yang penting orang kafir kalau mau sholat harus apa dulu? Harus syahadat dulu, mandi jiwanya dulu. Jelas? Mana dalil yang menunjukkan kalau orang kafir wajib ibadah? Pertanyaan ini dijawab oleh surah Al-Mudaththir ayat 43.
Kata Allah, ma salakakum fis saqar? Ya. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Wa nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami juga ikut menyebarkan, memfitnah berita-berita dusta. Ya. Dan juga mendustakan hari keyakinan. Ini menunjukkan yang tiga ini, dosa ini kan itu dosa-dosa cabang. Dosa pokoknya mereka mendustakan. Berarti orang kafir masuk neraka saqar selain karena mendustakan agama ini, tidak masuk Islam, juga mereka disiksa masuk neraka saqar karena tidak sholat, karena tidak memberi makan fakir miskin, dan juga karena suka menebar fitnah. Jelas ya? Demikian pula dalam surah Fussilat ayat 7, wa wailul lil musyrikin, dan celaka bagi orang-orang musyrik. Siapa mereka? Kenapa mereka celaka? Alladzina la yu'tuna zakah, yang tidak mengeluarkan zakat. Berarti kesimpulannya, setiap khitab syariat, setiap panggilan syariat berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang kafir. Taib, apakah kalau orang kafir masuk Islam harus mengqadha seluruh puasa dulu yang ketika saat kafir? Al-jawab tidak, karena ada dalil bahwa setiap kekufuran ketika masuk Islam, maka Islam itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Ya. Alam ta'lam anna al-Islam yahdimu ma qablahu. Wahai Amr, kata Nabi kepada Amr bin Al-As, dia membaiat Nabi masuk Islam. Lalu ketika Nabi julurkan tangannya, Amr enggak jadi diurungkannya. Loh, kenapa? Kata Nabi, saya mau tanya dulu ya Rasul, ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, apakah dosa-dosa saya itu dulu diampuni oleh Allah? Baru Nabi sabdakan, apakah engkau enggak tahu, hai Amr, bahwa Islam itu menggugurkan, menghapuskan Nih enaknya antum kalau belajar bahasa Arab. Ma di sini isim mausul, bermakna alladzi, yang bermakna umum, yang di seluruh dosa. Dosa apa saja, dosa syiriknya, dosa membunuhnya, dosa sembarang-barangnya. Jadi orang kafir masuk Islam, ya, maka dosa semuanya, dosa makan babinya, dosa rentenirnya, itu diampuni oleh Allah kalau orang kafir masuk Islam. Karena dari mana kita tahu ini? Dari ma tuh, kalau bicara bahasa Arab. Karena ma mausul yang bermakna alladzi, yang bermakna umum. Terus kalau orang kafir masuk Islamnya di siang hari Ramadan duhur, berarti paginya tadi kan tidak puasa dia. Apakah setelah mengucap syahadat ba'da duhur itu, apakah harus puasa sampai maghrib? Al-jawab na'am. Kenapa? Karena ketika tadi subuh sampai duhur kan dia tidak berlaku hukum karena masih kafir. Setelah masuk Islam berlaku hukum, karena dalam kaidah al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu sesuai dengan sebabnya. Sebabnya ada, hukum berlaku. Sebab tidak ada, hukum tidak berlaku. Maka saat kafirnya ya tidak wajib puasa dia. Tidak wajib. Ya tidak harus puasa, tidak sah puasa. Itu aja mah, tidak sah puasa. Tapi setelah ini dia harus berpuasa. Jelas? Karena sudah sah, harus puasa. Baik. Beda dengan wanita haid. Wanita haid itu ketika bersih haidnya saat duhur, wanita haid bersih haid saat duhur. Apakah setelah duhur melanjutkan puasa? Kan dari pagi tadi wanita ini tidak puasa karena haid. Ternyata bersihnya asar, bersih waktu asar. Apakah setelah bersih dia harus puasa? Al-jawab tidak, karena dia sudah diizinkan oleh syariat memang tidak berpuasa, bahkan dilarang oleh syariat tidak berpuasa. Nah, orang yang diizinkan syariat tidak berpuasa, ketika walaupun sudah sampai pada waktu dia harus berpuasa, maka tidak perlu puasa. Contoh musafir. Musafir dia berbuka puasa saat safar, lalu nyampe ke rumahnya, ketika perjalanan safar nyampe ke rumahnya itu masih duhur, jemaah. Berarti sudah sampai ke rumahnya, dia bukan lagi musafir.
itu cuma. Tapi dia tadi sudah kadung membatalkan ketika safar. Nah sekarang sudah sampai rumahnya duhur, apakah dari duhur dia harus puasa sampai maghrib? Al-jawab tidak. Tapi tentu tidak boleh makan sembarangan di rumahnya itu. Jangan sampai tetangganya lihat. Duh, sampai kok tidak poso. Padahal dia safar, cuma sudah kadung datang ke rumahnya. Sama halnya antum sudah jamaah qashar di perjalanan, terus nyampe rumah sudah jamaah qashar, duhur asar sudah, nyampe rumah jam 2. Nanti kan masih dapat waktu asar di rumahnya. Nanti pas adzan asar boleh sholat lagi? Boleh tidak sholat? Boleh juga tidak sholat asar, karena sudah di jamaah qashar, di jamaah takdim. Jelas di sini? Baik. Syarat yang kedua, akal. Lawannya apa? Gila. Nah sekarang akal ini syarat apa? Syarat wajib? Akal syarat apa? Jadi tanya, orang gila sah tidak puasa? Terus orang gila wajib tidak puasa gitu. Maka jawabannya akal ini syarat dua-duanya. Ya syarat wajib, ya syarat sah. Ini orang gila tidak wajib puasa, orang gila juga tidak sah kalau puasa. Termasuk yang faqidatul aql. Termasuk orang gila ini yang faqidatul aql, yang ingatannya hilang walaupun kadang-kadang. Termasuk yang fikun. Nah, orang yang fikun juga tidak wajib puasa. Makanya kalau ada antum punya orang tua yang fikun, ketika tidak puasa tidak perlu diqadhakan, tidak perlu difidyahkan, karena sudah diangkat beban kewajiban. Ini orang gila. Jadi orang pikun itu diselaraskannya dengan gila. Orang pikun disamakannya dengan gila. Maka kalau orang gila berzina juga itu tidak berdosa. Orang gila berzina dengan orang gila lagi gitu. Tapi orang gila berzina dengan orang waras, orang warasnya dosa. Orang gilanya tidak dosa. Kalau orang gila zina sama sesama orang gila juga berdosa tidak? Tidak. Makanya kalau antum sudah mulai malas ibadah, sudah pengen bebas melaksanakan yang dilarang-larang Allah, tinggal gila saja, sudah bebas sudah. Oleh karena itu kalau ada wali dalam tanda kutip sudah tidak perlu ibadah, dan kalau melakukan yang haram juga halal, karena haram itu hanya bagi orang awam saja, berarti itu wali apa namanya? Wali yang gila. Wali yang gila. Berarti bukan wali. Cuma di masyarakat orang gila justru jadi wali, para ikhwan. Di masyarakat orang gila justru jadi wali. Ya. Dan ini termasuk kesesatan yang luar biasa, dan itu pelecehan terhadap agama. Bagaimana orang gila dijadikan wali? Orang gila pelecehan kepada syariat, kepada agama itu sebenarnya. Taib. Syarat ketiga at-tamyiz. Tamyiz, yakni usia anak tamyiz. Tamyiz itu syarat sah dan syarat wajib. Tamyiz artinya anak yang belum tamyiz kalau puasa tidak sah, dan anak yang belum tamyiz kalaupun puasa yakni tidak wajib puasa, ya tidak sah, para ikhwan. Kecuali anak yang belum tamyiz sah ibadahnya, yaitu haji umroh saja. Maka antum catat sebuah kaidah di sini. Ini ada juga kaidahnya di PDF di halaman 18. Anna tamyiz syartun li sihhati jamil ibadat. Bahwa tamyiz itu adalah syarat keabsahan seluruh ibadah ila fil haji wal umrah faqat, kecuali haji dan umrah saja. Yani haji umrah kalau anak masih balita tetap sah. Itu maknanya. Tapi selain haji umrah, anak balita tidak sah. Berapa tamyiz batasannya? Khilaf ulama, yang rajih 7 tahun. Jadi anak di bawah 7 tahun ibadah itu tidak sah. Tidak wajib pula. Sudah tidak wajib, tidak sah, kecuali haji umrah. Makanya jangan nyuruh-nyuruh anak kita ibadah kalau anak belum 7 tahun. Biarkan mereka dengan dunianya, biar mereka main. Untuk pembelajaran Ustaz, pembelajaran itu nanti waktunya umur tamyiz mulai. Kata Nabi, muru auladakum bisalahum abnaukam sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat ketika usia mereka tamyiz, ketika usia mereka 7 tahun.
Nggak perlu dibangun-bangunkan anak tuh, dibawa ke masjid, jalan ke masjid, sudah biar. Tapi kalau anak kita niru-niru kita ibadah, biarkan, tidak apa-apa. Tapi kalau diperintah-perintah, tidak usah. Jelas ya? Jadi tamyiz itu syarat apa? Tamyiz syarat sah dan juga syarat wajib. Syarat yang keempat, nah ini bahasan masih ada kaitan dengan tamyiz, itu al-bulugh, balik. Balik lawannya berarti belum balik. Belum balik maknanya bahasan kita tentu di atas tamyiz. Jadi di atas tamyiz belum balik. Itu namanya anak kecil disebutnya. Nah anak kecil ini itu sah kalau sholat, sah kalau puasa. Makanya kalau sholat ya harus betul supaya dapat pahala. Anak kecil itu dapat pahala. Supaya sah bagaimana wudu, nutup aurat, syarat rukunya diperhatikan. Puasa juga demikian, jangan sampai puasa cuma sampai beduk tadi, cuma sampai duhur saja, jangan. Ya, sebagaimana kata sahabiat namanya Rubayyi' binti Muawwidh tadi. Sampai sahabat itu membuatkan mainan. Ya, ini menunjukkan memang dunia anak itu main. Di zaman para sahabat juga demikian, anak-anak itu main, dibuatkan mainan. Maka boleh memberikan mainan pada anak-anak, boleh coba. Cuman yang cocok, yang sesuai. Kalau anak laki-laki belikan mainan itu yang gagah, yang jantan. Belikan mobil, motor, pesawat. Jangan anak laki-laki dibelikan mainan kompor, wajan, boneka. Boneka itu boleh perempuan, dan boneka itu makhluk bernyawa ya, walaupun makhluk bernyawa boleh mainan. Yang tidak boleh itu patung makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa. Kalau mainan boleh. Bahkan makanya di zaman Aisyah, di zaman Nabi SAW, Aisyah mainannya apa? Kuda yang ada sayapnya. Nabi tanya, kenapa Aisyah kok kuda ada sayapnya? Loh ya Rasul, tidak tahu saja dengan bahwa kudanya Nabi Sulaiman punya sayap. Nabi pun tertawa melihat Aisyah, itu sudah jadi istri Nabi masih mainan kuda-kudaan kayak gitu. Ya. Jadi boleh. Berarti itu makhluk bernyawa. Tapi ada bantahan, Ustaz, kalau Aisyah mainan kuda-kudaan itu kudanya paling ya enggak koyo sekarang. Ini kalau sekarang mirip banget gitu. Kalau dulu paling alah ya merungkel bentuk kuda supaya ono. Lah cuma memang demikian zamannya. Ya. Cuman yang penting kan kuda, makhluk bernyawa, gitu loh cuma. Maka kita boleh boneka, bahkan walaupun boneka bisa ngomong, boleh. Bahkan sekarang mirip sekali. Itu yang namanya boneka Barbie misalnya, itu mirip betul manusia. Bahkan bisa ngomong. Mungkin bisa dia pakai remote, mungkin ngomong, ketawa, ngomong hihihi, mama, ngomong gitu. Selamat malam, selamat pagi, bisa ngomong. Boleh enggak? Boleh. Ya. Taib. Dan tanda balik 3 kalau laki-laki, ditambah 1 bagi perempuan yaitu haid. Kalau laki-laki 3, berarti tanda balik perempuan 4, kalau laki-laki 3. Yang pertama inzalul mani bihtilam wa fil yaqadah. Yang pertama keluar air mani baik karena mimpi ataupun ketika terjaga. Yang kedua inbatu sya'r wa sya'rul khushan yanbutu haulal qubul. Tumbuh rambut, tumbuh bulu, namun bulu kasar, yaitu tumbuh di sekitar kemaluan. Yang ketiga bulughu tamam 15 sanah, yakni usia 15 tahun. Nah ini laki-laki. Perempuan tambah 1, apa itu? Al-haid. Nah, tapi tetap kalau anak sudah tamyiz, tetap perintah sholat, perintah puasa, walaupun belum wajib. Jelas jemaah. Taib syarat yang kelima dukhulu syahr, masuknya waktu atau masuknya bulan Ramadan. Dan tanda masuk Ramadan itu ada 2 tanda jemaah. 1 alamatul asliyah, tanda asli yaitu hilal, dan yang kedua alamatul badaliyah, tanda pengganti, tanda badal yaitu al-ikmal, yaitu dengan menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Tidak ada alternatif yang ketiga. Makanya ada sebuah kaidah penting, la yathbutu dukhulu Ramadan wala khurujuhu illa bi ru'yati aslan awil ikmali badala.
Tidak boleh menetapkan datang dan keluarnya Ramadan kecuali dengan melihat hilal sebagai asal dan menggenapkan Sya'ban 30 atau menggenapkan Ramadan 30 kalau penetapan Idul Fitri sebagai apa? Sebagai apa? Al-ikmal badala. Berarti tidak ada alternatif ketiga. Dan ini dalilnya kata Quran, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Kata Allah, siapa yang melihat hilal Ramadan berpuasalah. Maka tidak berpuasa. Maka ini syarat masuknya Ramadan ini. La tasumu, jangan kalian puasa hatta taruh hilal, sehingga kalian melihat hilal. Wala tufsiru, jangan Idul Fitri sehingga juga melihat hilal Syawal. Fa in guma alaikum, kalau mendung maka fa akmilu. Tuh, ikmal ini badal. Ini kita ini beragama subhanallah luar biasa jemaah. Alhamdulillah. Antum harus terus bersyukur dan bersyukur. Kita beragama ini selalu dengan dalil. Dan bukan hanya dalil Quran Sunnah. Kita ini harus juga penjelasan ulama. Makanya antum jangan tertipu dengan ucapan orang-orang musuh-musuh dakwah yang mengatakan Wahabi itu katanya Quran Sunnah. Padahal tidak mungkin kita paham Quran Sunnah kalau tidak ada ulama. Emang Wahabi nggak pegang ulama? Apa Wahabi nggak ada ulama? Lagi pula antum jangan mau disebut Wahabi. Memang ini kata mereka saja. Antum jangan mau disebut Wahabi, karena Wahabi itu adalah hal-hal yang fiktif yang tidak ada hakikatnya. Dan antum memang bukan Wahabi dan itu tidak syar'i. Wahabi itu memang sesat. Jadi Wahabi itu ada dua, ada Wahabi yang nyata, yaitu aliran seorang tokoh namanya Abdurrahman bin Abdul Wahab atau Abdul Wahab bin Abdurrahman. Itu ada khilaf tentang nama itu. Cuman intinya bin Rustum. Abdurrahman bin Abdul Wahab bin Rustum atau Abdullah bin Abdul Wahab bin Abdurrahman, tidak masalah, bin Rustum. Itu di abad ketiga. Dia orang Khawarij, memang dia keras, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Itu Wahabi yang sesat. Makanya antum jangan disebut Wahabi. Yang kedua Wahabi fiktif. Wahabi fiktif. Ini hanya gelaran-gelaran dari orang Barat, orang-orang kafir musuh Islam yang mereka khawatir orang Islam ini cerdas dengan memahami ajaran Islam yang hak, sehingga diarahkan karena ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah tauhid, dakwah sunnah adalah dakwah yang menggiring manusia kepada pemahaman Islam yang benar, sehingga orang kafir, orang-orang musuh dakwah ini takut. Maka dibuatlah image, membuat statement keburukan tentang Wahabi, kesesatan. Sampai apa saja yang sesat pokoknya Wahabi. Apa sih Wahabi? Yang suka ngebom Wahabi, yang suka yang suka memperkosa santrinya Wahabi. Kalau ada pondok santri diperkosa Wahabi. Pokoknya apa Wahabi. Para ikhwan. Kucing maling ikan pun itu Wahabi, itu kucing itu. Saking buruknya gitu loh. Istilah Wahabi ini. Maka antum jangan mau. Saya bukan Wahabi kok. Terus kamu siapa? Saya Salafi. Saya Taifal Mansur. Saya Al-Firqah Najiyah. Itu nama-nama yang syar'i yang disebut dalam hadis, itu sifat orang yang ada di atas kebenaran, mengikuti petunjuk Nabi. Itulah namanya ahli sunnah, itulah namanya ahlul jamaah, itu namanya salafi. Tapi Wahabi tidak ada. Wahabi tidak ada. Jelas ya kawan. Jadi selalu ulama kita, antum melihat kitab-kitab para ulama, selalu dalil-dalilnya, perkataan para ulamanya, segi pendalilannya, wajhu dilalahnya apa. Taib. Syarat ke-6 al-qudrah. Al-qudrah itu mampu. Lawannya adalah ketidakmampuan atau karena adanya uzur, ketidakmampuan. Bahasa Arabnya namanya al-ajiz, tidak mampu. Dalilnya banyak di Quran. Berarti orang yang tidak mampu wajib puasa tidak? Orang yang tidak mampu wajib puasa? Tidak wajib. Terus kalau maksa puasa, sah puasanya? Sah. Berarti al-qudrah itu syarat apa? Ibu-ibu, qudrah syarat apa, Bu? Qudrah syarat wajib atau syarat sah? Ada jib, ada sah. Ibu, kalau tetap sah, walaupun ibadah, walaupun enggak terpenuhi syarat tapi tetap sah, itu bukan syarat sah namanya. Syarat sah itu kalau tidak terpenuhi dia tidak sah. Syarat wajib itu berarti gugur kewajiban. Syarat sah berarti tidak sah, ibadah itu batil, tidak sah. Sekarang
Al-qudrah, kemampuan. Lawannya kan tidak mampu berarti. Kemampuan itu syarat apa? Syarat siapa? Syarat wajib? Mantap. Nah, sekarang kayaknya sudah yakin. Mantap. Berarti syarat wajib. Artinya tidak wajib gitu loh. Orang yang tidak mampu itu puasa tidak wajib. Tapi kalau maksa puasa sah. Sebagaimana anak kecil sah, walaupun tidak wajib. Tidak mampu itu ada dua macam. Tidak mampu ada dua macam. Pertama, ketidakmampuan yang total dan kewajibannya ini fidyah. Kemampuan yang kedua, ketidakmampuan yang apa tadi? Total ya. Yang kedua, mutlaqul ajiz yang tidak total, sementara aja. Maka ini qadha, enggak boleh fidyah. Berarti yang punya udzur tidak puasa, punya udzur ini ada dua saja. Ada ashabul fidyah, ada ashabul qadha. Ashabul fidyah, ada ashabul qadha. Memang ada yang dua-duanya nanti. Ada yang dua-duanya. Seperti nanti kita bahas di sini adalah tentang pembahasan wanita hamil dan menyusui. Kita bahas sekarang. Nah, ibu-ibu tolong diperhatikan. Ini perincian. Jangan tanya-tanya tiap tahun nanya ini terus. Wanita hamil menyusui. Sekarang dihafalkan 3 perincian wanita hamil dan menyusui. Kita bahas, dibuka di halaman 23. Apa hukum wanita hamil dan menyusui? Al-jawab, al-hamlu wal murdi' yajibu alaihima an yasuma kaghairiha minan nisa. Perhatikan. Wanita hamil menyusui itu wajib berpuasa. Tidak boleh mengatakan tidak wajib. Wajib berpuasa. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib. Wajib. Sebagaimana wanita-wanita lain wajib berpuasa, wanita hamil dan menyusui. Jadi salah besar kalau ada ibu-ibu hamil langsung saja Ramadan itu langsung aja makan, buka langsung, seolah-olah harus buka harusnya, seolah-olah. Ini keliru. Wajib puasa. Cuman kalau memang dia tanya dokter, kata dokter bahaya, nggak boleh, akan memberatkan dan semisal, atau dia sakit dan semisal gara-gara hamil, maka ini baru boleh. Bukan wajib berbuka, boleh. Nah sekarang kalau wanita hamil menyusui berbuka karena sebab mungkin suka sakit, suka pusing, kalau sebab puasa atau dia khawatir, dia terhadap dirinya khawatir juga, atau kepada bayinya misalnya, kepada janin yang ada dalam perutnya misalnya, maka ini diperinci 3 perincian. Diperinci 3 perincian. Al-jawab yang pertama, in aftarata khaufan ala nafsihima faqat. Kalau wanita hamil menyusui tidak puasanya khawatir kepada dirinya saja, maka fayaqdiyani wala kafarah, maka hanya qadha saja. Qadha. Karena wanita ini berarti bimanzilatil marad. Wanita ini dianggap berarti sakit. Sebagaimana orang sakit, qadha. Dia khawatir kepada diri saja. Dia tidak mengkhawatirkan kepada bayi anaknya, tidak. Saya tidak puasa, kenapa? Saya hamil tidak puasa, kenapa? Karena saya pusing, saya sakit kepala, nggak bisa, saya harus makan. Dan saya tidak khawatir kepada anak. Maka wanita ini apa? Wajib dia qadha saja, para ikhwan. Yang kedua, para ikhwan, wa amma idza aftarata khaufan ala waladihima wa nafsi waladihima faqat. Yang kedua, adapun wanita hamil menyusui tidak puasa karena khawatir kepada anaknya saja anaknya, maka dia double, ya qadha ya fidyah, ya qadha ya fidyah. Dia tuh dirinya tidak masalah, saya sehat kok, kalau saya tidak makan juga tidak apa-apa, saya puasa juga kuat sampai maghrib. Hanya saya kalau puasa nih anak nanti kekurangan gizi, saya khawatir dengan anak saya, dan itu kata dokter juga demikian. Maka sang ibu harus qadha dan fidyah, double, qadha fidyah, berat ya berat, qadha dan fidyah. Makanya jangan sering-sering hamil. Tapi enggak, kita dianjurkan banyak anak, memang enggak apa-apa, cuman dia dibatasi lah. Dan waktu qadha kan banyak, cuma 1 tahun loh, cuma masa ya gimana lagi, resiko, dan itu besar pahalanya Bu. Hamil itu luar biasa besar pahalanya, melahirkan sampai mati syahid kalau meninggal saat melahirkan atau saat nifas. Terus yang ke berapa berarti? Nah yang ketiga ini gimana kira-kira? Takut kepada siapa? Double. Yang ketiga, wanita hamil menyusui tidak puasa karena khawatir atau mengkhawatirkan dua-duanya, yaitu mengkhawatirkan ala waladihima wa nafsihima. Maka dalam keadaan demikian mengqadha, ijma para ulama,
Lalu bagaimana dengan fidyah atau kafarat? Fidyah, maka ukhtulifa fil kafarah, ada khilaf tentang kafaratnya, double dengan kafarat atau tidak. Wal qaulu sahih, dan pendapat yang kuat alla kafarah, tidak ada fidyah, yang sahih. Bagaimana kita ingin tahu? Bagaimana segi penilaiannya? Kalau tidak ada kafarat, tidak ada fidyah gitu, cuman qadha. Padahal takut kan dua-duanya, ya anak ya dirinya. Jawabannya perhatikan di sini di halaman, masih yang halaman yang sama. Li anna asla iftarihima, karena pada asalnya sang ibu ini berbuka puasa adalah karena apa sebenarnya para ikhwan? Khaufuhuma ala nafsihima. Sebenarnya sang ibu berbuka ini karena takut kepada dirinya sebenarnya. Adapun takut ala walidayhima, adapun takut kepada anak, dia hanya sekedar mengikut saja, takut kepada diri sang ibu. Sementara kalau cuma takut kepada diri tadi harusnya apa saja, cuman qadha saja. Maka pendapat yang benar ini qadha saja tanpa fidyah, karena kekhawatiran kepada anak hanya apa tuh? Hanya mengikuti kepada kekhawatiran kepada diri, kepada sang ibu. Sementara dalam hukum wattabi fil wujud tabi'un fil hukum. Sementara pengikut itu mengikuti hukum yang diikuti. Sang anak mengikuti hukum sang ibu, yang kekhawatiran kepada ibu fidyah saja. Sebagaimana juga dalam kaidah ma la yajuju istiqlalan yajuju taba'an, yang tidak boleh saat menyendiri menjadi boleh ketika menjadi pengikut, haram ketika sendiri menjadi halal ketika menjadi pengikut. Asuransi haram, tapi kalau pengikut maka halal. Asuransi kalau pengikut halal. Contohnya asuransi mengikuti tiket. Antum beli tiket pesawat. Ada asuransi melok nunut di situ. Antum kan bukan beli asuransi, bukan pasang asuransi, tapi antum beli tiket dan dilepas nggak bisa. Pak, saya mau lepas asuransinya. Nggak bisa Pak, ini harus sama asuransi. Memang sudah dapat sekian dengan asuransinya, maka asuransi jadi halal. Jual beli janin bayinya kambing halal apa haram? Haram karena goror, dan jual belinya tidak sah. Tapi kalau jual atau membeli kambing yang bunting ada janinnya dan harganya beda karena ada janin, boleh tidak? Boleh, karena janin sebagai pengikut. Ziarah kubur safar nggak boleh. Safar sengaja ke kuburan nggak boleh. Safar. Makanya ziarah kubur nggak boleh safar, Bapak Ibu. Ziarah kubur yang di kampung kita, datang jalan tanpa safar. Ya. Tapi kalau safarnya niat lain, lalu kebetulan ziarah kubur, boleh tidak? Boleh, karena pengikut. Makan kecoa haram. Tapi kalau makan roti yang ada kecoanya maka halal, karena kecoa ada pengikut di situ. Jelas? Makan ulat haram karena ini min babil hasyarat haram. Semua binatang-binatang rayap atau yang merayap yang menjijikan haram. Makan semut haram karena semut haram dibunuh. Makan semut haram. Tapi makan roti yang ada semutnya boleh tidak? Minum madu yang ada semutnya boleh, karena susah dibuang semutnya. Makan ulat tidak boleh. Tapi kalau makan apel lalu ada ulatnya, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau makan ulat di tangan kanan, apel tangan kiri. Ulat dimakan, apelnya dimakan, ulat. Tidak boleh, manusia pemakan ulat lah, antum lalat daun. Ulat daun. Jelas para ikhwan? Makanya kalau sang ibu khawatir kepada dua-duanya, maka yang anak dimelokkan kepada ibu, sehingga cukup qadha, tidak harus membayar fidyah. Jelas Bu sekarang kaidahnya? Kalau mengkhawatirkan kepada dirinya saja maka qadha. Kalau mengkhawatirkan kepada anaknya saja maka fidyah dan qadha. Kalau mengkhawatirkan kepada dua-duanya maka dianggap sang ibunya saja, sehingga yang benar qadha tanpa fidyah. Namun khilaf ulama yang rajih qadha saja. Taib, syarat yang Taib, syarat ke-7 al-iqamah, mukim. Jadi musafir itu tidak wajib puasa. Tapi kalau musafir puasa sah tidak? Sah. Bu, berarti syarat apa ini? Mukim itu syarat apa? Tadi keras tadi suaranya. Syarat apa? Sama dengan kudrah, sama dengan anak kecil.
Syarat apa? Jadi baligh, qudrah, mukim, ini semua syarat wajib, bukan syarat sah semuanya. Karena 3 manusia ini kalaupun puasa sah dia. Maka syarat wajib. Maka sepakat ulama tentang bolehnya musafir berbuka. Ijma, sepakat. Yang khilaf ulama itu ada di pembahasan halaman 25. Yang khilaf ulama itu masalah mana yang afdal, musafir berbuka atau puasa tetap. Itu perbedaan ulama. Dan ulama berbeda kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama ini pendapat Imam Ahmad, bahwa musafir afdal berbuka secara mutlak, baik safarnya enak ataupun tidak enak, safarnya nyaman, tidak nyaman, safarnya berat atau tidak berat. Dengan dalil bahwasanya Allah mencintai kalau rukhsah itu diterima. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tutraka ma'siyatuhu. Allah menyukai kalau rukhsahnya diterima sebagaimana Allah menyukai kalau maksiatnya ditinggalkan. Nabi juga mengatakan, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum. Ambil oleh kalian rukhsah Allah, keringanan dari Allah. Berbuka saat safar keringanan. Maka kata Imam Ahmad, berbuka saat puasa walaupun puasanya ringan tetap afdal. Kata Imam Ahmad. Yang kedua Imam Syafi'i, pendapat kedua, berpuasa yang afdal. Karena dengan banyak alasan tentu. Karena Nabi Muhammad selalu berpuasa, kemudian juga lebih melepaskan beban utang, ya kan? Kalau buka puasa kan berarti punya utang. Tapi kata Imam Syafi'i mutlak, masih safarnya berat sekalipun tetap berpuasa. Padahal yang betul yang ketiga tuh, yang ketiga apa ketiga? Diperinci. Kalau safarnya berat, yang afdal berbuka. Kalau safarnya ringan, tetap berpuasa dengan alasan tadi. Juga kalau berpuasa kan lebih ringan juga sebenarnya bagi orang yang berpuasa, karena kan puasa Ramadan rame-rame gitu cuma. Kalau qadha kan puasa sendirian. Kalau qadha orang pada sarapan pecel, dia qadha puasa kan. Dan juga kalau tetap berpuasa, kalau safarnya kan ringan, afdal puasa saja, juga dapat waktu berkah Ramadan. Nek qadha bulan apa? Di luar Ramadan kalau qadha. Nah, cuman kalau orang berbuka puasa saat safar bila masyaqah, walaupun tanpa adanya keberatan safar itu, maka fa'inahu jaiz, hukumnya boleh. Jelas ya? Apa hukum orang yang safar lamun niat untuk makan, niat untuk berbuka? Kan yang penting bisa berbuka itu maksudnya. Surabaya Malang loh cuma, itu kan sudah safar itu. Surabaya Malang itu sudah safar. Jadi orang Surabaya atau orang Malang ke Surabaya sekedar supaya bisa kuliner di Surabaya, atau supaya bisa kuliner di Malang, bisa berbuka Ramadan dengan dalih safar. Boleh tidak? Tidak boleh, karena itu namanya hilah, mengelabui syariat namanya. Dia itu tidak ada safar, hanya dia safar pura-pura untuk supaya bisa makan. Cuman secara dohir nampak betul musafir. Jelas? Atau misalnya pengantin baru, dia kawin di bulan Ramadan, mau bulan madu, nunggu maghrib kesuwen, akhirnya dia safar dari Surabaya ke Malang, jima dengan istrinya. Apa yang terjadi? Al-jawab, dia wajib bayar kafarat mughaladhah, karena dihukumi dia jima di siang hari Ramadan. Kan safar Ustaz, dia safarnya tidak niat, niatnya memang jima sama istrinya. Itu namanya dalam kaidah man nawal haram umila bi hirmani qasdihi atau bin naqdi qasdihi. Siapa yang niat haram, niat dengan yang haram, maka dihukumi dengan dibatalkan niatnya. Yani niatnya kan untuk makan, dia tidak, atau dia dihukum dengan sesuai dengan niatnya, dihukumi batal puasa, dihukumi makan, dihukumi jima. Itu bukan dihukumi safarnya. Enggak dihukumi safarnya, dihukumi jimanya, dihukumi makannya, batal puasa. Sama halnya itu telah mendahului belum waktunya. Dalam kaidah man ta'ajjala syai'an qabla waqtihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang mengambil sesuatu yang belum waktunya, maka diharamkan untuk mendapatkannya. Dihukum dengan diharamkan untuk mendapatkan. Contoh, ada anak membunuh bapaknya, membunuh orang tua anak.
Motifnya ketika ditanya karena ingin cepat dapat warisan, dia butuh duit untuk modal, lalu bapaknya ini tidak mati-mati, dia butuh warisan sekarang. Lalu bapaknya dibunuh dengan alasan supaya warisan segera dibagi. Maka jawabannya dalam Islam justru sang anak ini diharamkan dapat warisan, tidak boleh dikasih warisan dalam Islam. Hakim yang memaksa anak ini tidak boleh dapat warisan. Kenapa? Karena dia telah mendahului sebelum waktunya. Taib. Syarat keberapa sekarang? Asyartus tsamin, syarat ke-8, al-khulu minal mawani' syar'iyyah, terbebas dari penghalang syariat, wahia al-haid wan nifas lin nisa'i khassah, yaitu haid dan nifas bagi wanita saja. Ya. Pertanyaannya, bersih dari haid dan nifas ini syarat puasa, itu syarat apa ibu-ibu? Ibu? Taib. Caranya begini, wanita haid sah tidak kalau puasa? Tidak sah. Terus yang kedua, wanita haid wajib tidak puasa? Wanita haid bu wajib puasa? Loh. Wajib. Kapan wajibnya? Iya nanti nih bersih toh. Qadha tidak? Taib. Berarti berkaitan dengan puasa, bersih haid itu syarat apa? Berkaitan dengan puasa, bersih haid itu bagi wanita syarat apa? Rodo bulat lagi ini. Tadi wis berkaitan puasa, perhatikan. Bersih dari haid itu adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Karena wanita yang haid wajib puasa, cuma nanti wajibnya. Adapun berkaitan dengan ibadah sholat, bersih dari haid syarat apa? Syarat apa? Berkaitan sholat, bukan puasa nih. Berkaitan sholat, bersih dari haid syarat apa? Lah podo hailaan. Wajib salah. Syarat sah juga salah. Mantap. Kalau berkaitan sholat, ya syarat dua-duanya. Karena wanita haid tidak wajib sholat, karena tidak wajib mengqadha sholat. Dan juga kalau sholat tidak sah. Namun berkaitan sholat ini berbeda dengan madhabnya Khawarij. Kalau Khawarij mengatakan wanita haid wajib mengqadha sholat. Akidah siapa ini? Khawarij. Jelas? Maka kita katakan, namun berkaitan dengan sholat, maka bersih dari haid dan nifas bagi wanita adalah syarat apa? Syarat wajib dan juga syarat sah. Dan ini berbeda dengan madhabnya Khawarij. Berbeda dengan madhab Khawarij. Jelas bu di sini bu? Baik. Syarat ke-9 terakhir, niat. Niat itu intinya bermaksud dan mengetahui. Makanya niat itu jenengan tidak perlu harus dilafadzkan dengan lisan, karena niat itu berkaitan hati, amalan hati, bukan amalan lisan. Jadi jenengan kalau malam itu, walaupun jenengan ketiduran nggak sahur ya, ketiduran nggak sahur. Kalau jenengan sahur jelas itu berarti niat mau puasa kan? Karena ngapain sahur? Itu kalau selain mau puasa memang, walaupun jenengan ketiduran tidak sahur, tapi kan dalam pikiran jenengan itu kan ini di bulan Ramadan, besok juga mau puasa, dalam pikiran kan ada, itu sudah niat. Jelas? Jadi jenengan ketiduran tidak sahur, bangun-bangun adzan subuh. Misalnya, ya semoga Allah selamatkan orang seperti ini, karena ini orang yang dikencingi setan. Jadi kalau tidur tidak tahajud atau tidur sampai subuh tidak bangun, maka kata Nabi, dzaka rajul bala syaitanu fi udhunai, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Naudzubillah, setan loh menjadikan telinga kita sebagai toilet. Nah, naudzubillah min dzalik. Termasuk kata tafsiran sebagian ulama ya, itu yang malamnya tuh tidak bangun, tidak tahajud. Berapa banyak orang, kalau memang ini tafsiran yang pertama, berapa banyak kaum muslimin sekarang yang telinganya jadikan kencing syaitan.
Cuman pendapat kedua atau tafsiran kedua maksudnya yang tidur kebablasan tidak sholat subuh, itu yang dikencingi oleh syaitan. Tapi tafsiran dua ini bisa benar, makanya kita harus jaga. Dan sering selalu ana sampaikan para ikhwah, penuntut ilmu itu aib. Penuntut ilmu itu aib kalau tidak tahajud, aib kalau tidak sholat malam, walaupun cuma witir 1 rakaat. Kalau antum tidak mampu bangun sebelum tidur antum witir. Yang penting sholat malam. Aib. Kata Nabi apa? Autiru ya ahlal Quran. Berwitirlah wahai para ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Kata Syekh bin Baz, mana juga penuntut ilmu, itu ahli Al-Quran. Karena antum senantiasa dengar Quran dibacakan, mendengar membaca senantiasa. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadis ini Nabi perintahkan wahai para ahli Al-Quran, berwitirlah kalian. Ini bagi para penuntut ilmu selain yang perhatikan tentang sholat malam. Abu Hurairah itu diwasiati Nabi sholat walaupun sebelum tidur. Maka kalau antum dikhawatirkan bisa bangun, sholat, biasakan. Sebelum tidur itu sholat malam itu biasakan. Hatta nanti bisa bangun, alhamdulillah bangun lagi sholat 2 rakaatnya. Biasakan witir sebelum tidur, tidak masalah. Tapi memang yang afdal witir itu di akhir nanti. Tapi kalau tidak apa-apa. Witir di awal, nanti bangun tidur atau bangun jam 3 sholat 2 sampai. Hatta walaupun antum tidak sholat luar biasa para ikhwan, di saat sepertiga malam itu walaupun sekedar zikir beristighfar. Kata Nabi, aqrab ma yakunu ar-rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Sedekat-dekat Allah hamba dengan hamba itu saat di sepertiga akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Kalau kalian sanggup, kata Nabi, kenapa Nabi ngomong sanggup? Karena memang berat ini. Kalau kalian sanggup di saat tersebut, termasuk antara orang yang zikir kepada Allah, lakukan, kata Nabi, lakukan. Termasuk antara orang yang sedang zikir di saat tersebut, dekat Allah dengan hak kita. Maka antum kalau punya hajat, kebutuhan yang urgen, daruri, hal penting dalam kehidupan kita ini, berkaitan keluarga, berkaitan harta, berkaitan apapun, penting, urgen, bangun malam. Nggak usah, orang itu kan malah datang mana ke kuburan mbah, ikhwan, cari wangsit, cari. Bangun malam di rumah kita, masya Allah, dekat Allah dengan hamba. Jadi itu saat-saat yang sangat penting bagi seorang muslim. Tapi banyak lalai. Makanya kata Nabi sallu bilail wa nassun niyam, salat di waktu malam saat orang sedang tidur, saat orang sedang lalai. Itu ibadah yang luar biasa, agungnya di sisi Allah. Kalau orang beribadah saat orang-orang sedang lalai, seperti bulan Sya'ban, besar ibadah di sisi Allah karena manusia banyak lalai. Taib, jelas ya. Jadi niat itu ada 2 macam jemaah. Niat al-ma'mulilahu, niat kepada siapa ibadah ditujukan, ini berkaitan ikhlas atau tidak ikhlas. Ini bahasanya akidah. Yang kedua niatul amal, niat yang dibahas oleh ulama fikih, yaitu yang menyebabkan ibadah itu sah atau tidak. Dan bahasan kita adalah niat amal ini ada 2 fungsi, membedakan adat dengan ibadah, yang kedua membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nah, puasa kita harus niat karena dia syarat, tidak sah puasa tanpa niat. Cuman niat ini kita ada 3 bahasan penting cuma. Pertama, waktu niat. Waktu niat. Waktu niat terbagi 2. Puasa. Pertama, waktu niat puasa wajib. Ini harus sebelum terbit fajar, yakni malam. Adapun waktu niat yang kedua, waktu niat puasa sunnah. Ini boleh walaupun sudah tengah hari. Boleh walaupun jam 2 siang niat puasa sunnah. Sebagaimana Nabi SAW melakukan. Kata Nabi kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Aisyah, kamu punya makanan tidak? Kata Aisyah, "La ya Rasulullah." Tidak wahai Rasul. Kata Nabi, "Fa inni idzan shaim." Nah gitu aku tak puasa, kata Nabi. Padahal Nabi tadi tidak niat. Tapi tentunya syaratnya dari pagi tadi belum makan apa-apa. Tapi Nabi makan 2 piring sarapan pada jam, terus jam 2 niat puasa ketika ingat hari Senin, ya tidak sah. Terus di hari yang lain Nabi SAW juga nanya lagi, ternyata beliau sedang puasa. Kata Aisyah, ada ya Rasul makanan ini, ada hais. Hais itu makanan, yakni kuah daging yang ada apanya,
yang ada rotinya. Ya kuah daging ada roti. Ya makanan enak lah. Kata Nabi arinihi, kalau gitu sini. Falaqad asbahtu shaiman. Padahal tadi aku sedang puasa kata Nabi, tapi tak batal no. Nah makanya para ikhwan kaidahnya nih, kalau ibadah itu ibadah sunnah maka boleh dibatalkan ya ketika ada hajat. Namun kalau ibadah yang wajib maka tidak boleh kecuali kalau memang ada darurat. Misalnya antum sedang sholat sunnah, ibu antum memanggil, maka wajib penuhi panggilan ibu dan kita batalkan sholat sunnah. Sedang puasa barangkali ya, ibu kita pengen kita makan bareng, sedang puasa antum batalkan puasa. Atau walaupun tanpa ada, karena puasa itu dibolehkan kalau puasa sunnah membatalkan. Adapun kalau puasa wajib harus niatnya itu sebelum terbit fajar. Man lam yujmi'in niyah qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar maka tidak sah puasa. Nah, pembahasan ketiga yang penting ini adalah tentang memperbarui niat para ikhwan, tentang memperbarui niat. Ada khilaf ulama, apakah niat puasa Ramadan harus tiap malam atau cukup satu kali niat untuk 1 bulan? Ya, maka kita punya kaidah para ikhwan. Pendapat yang benar adalah Ramadan ini niatnya tiap hari, tiap malam ya. Dan kita punya kaidah. Kaidahnya adalah bahwa kullu ibadatin dzatu ajza. Setiap ibadah yang memiliki bagian-bagian. Walan yanbani awwaluha ala akhiriha, namun tidak berkesinambung berkaitan antara yang pertama kepada yang akhirnya. Paham? Tidak berkaitan. Yanbani awwaluha ala akhiriha, tidak keterkaitan, ya, tidak ada keterkaitan antara awal dengan akhirnya, maka fayaqbi biniyatin wahidatin. Tidak ada keterkaitan. Kembali. Tidak ada keterkaitan atau yang bani, apa tadi anak katakan? Setiap ibadah yang memiliki bagian-bagian. Taib. Terus, apa kata anak tadi? Wayan bani awwaluha ala akhiriha, dan ada keterkaitan dari awal kepada akhirnya, maka fayakfi biniyatin wahidatin, maka cukup dengan satu niat. Kas salati masalan, seperti salat misalnya. Salat itu adalah ibadah dzatul ajza. Salat itu adalah ibadah yang ada bagian-bagiannya. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, itu namanya al-ajza bagian. Namun wayan bani salat itu awaluha ala akhiriha, namun keterkaitan rakaat pertama itu ke rakaat keempat. Ya terjemah keterkaitan enggak? Keterkaitan. Maka fayakfi biniyatin wahidatin, maka cukup satu niat saja di awal. Jadi antum tidak perlu niat setiap rakaat. Jelas? Jelas di sini jemaah? Ya, nih kalau antum batal di rakaat keempat, batal pula enggak rakaat pertama? Iya. Sebelum salam antum buang angin, batal enggak rakaat pertama atau cuma rakaat keempat saja? Batal semua rakaat. Nah, ini namanya wayan bani awaluha ala akhiriha. Jelas? Maka cukup niat berapa? Satu niat di awal saja. Jelas di sini? Nah, makanya ada ulama yang menyamakan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada ulama yang menyamakan puasa Ramadan seperti sholat. Seperti sholat. Sehingga cukup niat di awal saja. Karena kan Ramadan itu puasa 30 kan. Berarti ada keterkaitan. Disinilah khilafnya ulama. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, cukup niat sekali saja di awal sampai untuk 1 bulan. Kecuali nanti antum di tengah-tengah Ramadan safar, berarti putus tuh niat. Nanti bagaimana kalau mau puasa lagi setelah safar misalnya, ya niat lagi dari awal dan cukup untuk sisanya 15 hari ke depan. Begitu menurut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Namun pendapat yang kuat adalah niat puasa Ramadan harus tiap hari, tiap malam. Kenapa? Karena memang memiliki bagian-bagian, hari pertama, kedua sampai 30 hari toh, tapi itu tidak saling walayan bani awwalu ala akhiriha,
tapi tidak saling keterkaitan. Buktinya apa? Tidak saling keterkaitan, beda dengan sholat. Buktinya kalau ada orang puasa di hari pertama, kedua mantap puasanya, lalu di hari ketiga mokel. Tahu mokel jenengan? Ya. Dia mokel di hari ketiga, pengaruh nggak ke puasa di hari pertama? Pengaruh tidak, batal nggak puasa pertama? Tidak, nggak ada keterkaitan. Makanya niatnya pun berarti harus tiap malam. Ustadz, niat tiap malam lah berat. Memang kalau niatnya baca nawaitu itu berat. Niat itu ahli ilmu, niat itu kita tahu. Itu niat, bermaksud itu niat dan di hati. Iya kalau niatnya, bahkan ada orang nggak bisa niat. Ustadz saya tuh berat nggak bisa niat saya, karena bacanya itu loh saya nggak bisa. Jadi ada orang sampai mungkin walau alam merasa tidak sah puasanya karena sebab dia tidak bisa. Ada orang sampai gini, Pak sholat istikharah. Piye Ustaz, niatnya tuh saya tidak bisa, makanya saya tidak pernah sholat istikharah. Jadi disangkanya sholat istikharah itu harus niat dengan membaca usolli sholat al istikharah begini sampai. Jadi banyak orang yang tidak mampu ini, akhirnya orang menjadi rusak dalam beragama dengan sebab ini. Memberatkan. Memang semuanya namanya kebid'ahan itu memberatkan, memang memberatkan, menyulitkan. Jelas di sini berarti tentang tajdidun niyah, memperbarui niat, itu mana yang rajih? Adalah yang mengatakan niat tiap malam. Baik, kita lewati. Langsung kita masuk ke kaidah ketiga atau kaidah berikutlah. Di halaman 42 cuma. Mufsidatus shaum tawqifiyatun 'alan nas. Pembatal puasa itu berpatokan kepada dalil. Yakni tidak boleh kita mengatakan kepada saudara kita ente batal puasa kalau tidak ada dalil. Dan pembatal puasa ulama mengelompokkan ada 3. Yang pertama pembatal yang disepakati. Mufsidatun bil ijma'. Yang pertama. Dan ini ada 4. Ya. Yang kedua pembatal yang fihi khilaf. Pembatal yang para ulama beda pendapat. Ini ada 3. Berarti total berapa sekarang? 7. Dan yang ketiga pembatal itu dikelompokkan ulama adalah pembatal yang disangka. Yang disangka oleh siapa? Oleh manusia, orang awam. Disangka pembatal padahal bukan. Ini yang nggak ada dalil sama sekali gitu loh jemaah. Kalau yang ijma dan khilaf itu ada dalil. Kalau yang ini nggak ada dalil, maka bukan pembatal. Kita bahas satu-satu sekarang. Pembatal yang pertama dulu, yang ijma, itu ada berapa tadi saya katakan? 4. Itu lihat di halaman 43. Ibu-ibu ada PDF-nya sekarang? Baik. Wa min mufsidati shaum bil ijma' al-awwal al-jima'u bi syartihi. Yaitu di antara pembatal yang ijma sepakat ulama adalah jima' dengan syaratnya. Yakni jima itu pembatal puasa, bahkan pembatal yang paling berat. Cuman kalau terpenuhi syarat baru jadi batal. Kalau syarat tidak terpenuhi itu tidak batal jima itu. Syaratnya ada 3. Lihat di catatan hasyiah, footnote, lihat di bawah. Jadi nanti ada kaidah berikut di sini nanti insyaallah. Cuman kita sampaikan sekarang. Jima pembatal itu syarat pertama adalah al-ilmu wa didduhu al-jahl. Syarat yang pertama ilmu. Yani jima batal puasa kalau orang ini tahu hukumnya. Berarti kalau tidak tahu maka tidak batal. Itulah jemaah. Yang kedua adzikru, ingat. Wa didduhu nisyan. Lawannya berarti lupa. Berarti kalau ada orang jima karena lupa batal tidak? Tidak batal. Mosok ono Ustaz yo ono lah nih tanggal 1 Ramadan itulah akeh sing lali. Sing penting pokok orang kalau jima terus lupa karena lupa maka tidak batal. Yang ketiga al-iradah. Syaratnya apa iradah? Iradah itu kemauan sendiri. Lawannya wadidu al-ikrah, dipaksa. Maka kalau ada seorang ibu-ibu wanita dipaksa suaminya untuk dijimai di siang hari Ramadan, maka ibu tidak batal. Tapi yang batal siapa?
suaminya. Dipaksa. Ayo dek main dek iki. Loh, campenya apa tuh masih ke Ramadan. Alah surapopo wis mokel, main ayo. Mau aku Mas. Sampean haram ngajak yang haram aku mau. Aku gelem taat sampean haram aja. Lah, sampean ngomong ngono, awas yo. Lah langsung diancam. Diancam cuma. Akhirnya mungkin ditaleni sama tambang, akhirnya diperkosa istilahnya. Nah, ini tidak batal. Ya. Karena apa? Al-ikrah, karena dipaksa. Nah, kita bahas tentang masalah jima, ibu-ibu, di halaman 45. Ada hadis, ya, itu tentang ini, kisah hadis ini dikenal oleh para ulama adalah hadis al-mujami fi nahari Ramadan. Jadi ulama itu suka memberi nama hadis Jibril. Itu hadis yang malaikat Jibril datang ke Nabi ngajarkan Islam, iman, ihsan, ya, itu namanya hadis Jibril. Ada lagi hadis dinamakan ulama hadisul musi fi sholatihi. Hadis orang yang buruk sholatnya. Hadis tentang ada orang sholat lalu Nabi lihat ternyata orang ini disuruh ngulangi sampai 3 kali karena tidak menyempurnakan rukun, yaitu tumakninah. Jelas? Ini ulama menamakan hadis ini adalah hadis al-mujammi' fi nahari Ramadan. Hadis orang yang jima dengan istri di siang hari Ramadan. Dikenal loh ini sampai hari kiamat, Masya Allah, sahabat ini diabadikan gitu. Bukan keburukan, ini kebaikan justru, menjadikan hukum darinya. Jadi ceritanya kata Abu Hurairah, ketika kami duduk bersama Nabi, idja'ahu rajulun, datang seseorang, faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasul saya binasa. Dan Rasul seolah membenarkan, iya binasa kamu. Terus saya ingin tahu binasanya karena apa. Waqa'tu ala imra'ati wa ana shaim, saya jima dengan istri saya sementara saya sedang puasa Ramadan. Nabi mengatakan, seolah Nabi membenarkan, iya berarti ini kebinasaan. Maka jima dengan istri di Ramadan ini berat, muhlikah, membinasakan. Asabtu ahli fi Ramadan, dalam riwayat yang lain, saya jima dengan keluarga, yakni dengan istri saya di bulan Ramadan. Lalu Nabi mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tiduha, apakah kamu bisa memerdekakan budak? Tidak ya Rasul, katanya. Taib, bisa kamu puasa 2 bulan berturut, sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Kata orang ini, tidak ya Rasul. Taib. Yang ketiga, apakah fahal tajidu it'ama sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin? Juga tidak ya Rasul. Tidak, coba wis nemenis tiga-tigaan, sehingga duduklah. Nabi diam, orang ini juga duduk, Nabi juga terdiam, gimana lagi? Tiba-tiba ada orang ngirim, jemaah, yakni bi'arakin fihi tamrun, satu keranjang kurma. Yakni arak itu miktal itu keranjang besar. Lalu Nabi katakan, ketika ada orang ngirim tadi kurma diterima oleh Nabi, lalu Nabi tanya, aina sa'il, mana itu yang tadi tanya tuh? Oh saya ya Rasul, katanya. Taib, khudh hada fatasaddaq bih. Kata Nabi, ambil sekeranjang kurma ini lalu kamu sedekahkan sebagai bentuk kamu membayar kafarat gara-gara kamu jima dengan istrimu tadi. Ayo bayarkan, sedekahkan. Kata orang ini, ya Rasul sita, apakah kepada orang yang lebih fakir dari saya? Karena di kampung saya yang paling fakir ya Rasul, katanya. Rasul pun tertawa, jemaah, tertawa. Ya sudah, kata Nabi, kalau gitu ya sudah, at'imhu ahlaka, ya sudah, makan keluargamu, anak istrimu makan. Subhanallah, jemaah, sudah melanggar. Inilah keindahan syariat Islam. Sudah melanggar karena tidak mampu, akhirnya apa? Dia dapat malah kurma sekeranjang. Coba lah, wis enak dia aja. Nah, ini kita perlu bahas fikihnya di sini. Pertama, bahwa anna alwat al-shaim fi nahari Ramadan min al-fawahish al-kibar al-muhlikat. Jima dengan istri di siang Ramadan ada merupakan dosa besar yang membinasakan. Terus yang kedua, dia mewajibkan untuk bayar kafarah yang mughaladzah, wa hiya ala tertib, itu dengan membayar sesuai urutan, ya. Bukan pilihan, bukan, tapi urutannya. Yang pertama, idku raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang mukmin. Kalau tidak mampu baru turun, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu baru turun lagi, memberi makan 60. Jadi tidak boleh langsung turun ke puasa, tidak boleh. Apalagi langsung turun memberi makan, tidak boleh. Harus sesuai dengan urutannya. Terus yang ketiga, tajibul kafarah idza jama fi nahari Ramadan faqat
Wajibnya membayar kafarat kalau memang dia jima di siang hari Ramadan. Adapun kalau dia jima dengan istrinya di luar Ramadan walaupun sedang puasa qada Ramadan misalnya jemaah. Dia suami istri atau mungkin istri atau suami terserah, yang penting dia sedang puasa qada. Tahu jemaah? Di luar Ramadan kan namanya puasa qada. Lalu sedang puasa qada itu dia jima. Apakah bayar kafarat juga seperti di siang hari Ramadan? Al-jawab tidak. Dianya berdosa. Berdosa karena puasa qada, tolong ibu-ibu perhatikan, puasa qada itu tidak boleh dibatalkan sebagaimana seenaknya puasa sunnah. Karena puasa qada seperti puasa wajibnya tidak boleh dibatalkan. Kalau membatalkan dia berarti berdosa. Lalu dengan membatalkan apakah ada qada lagi sehingga qadanya jadi double? Tidak. Dosa saja, dosa. Bayar kafarat tidak, karena bukan di bulan Ramadan. Karena sebabnya kafarat, apa bayar kafarat? Al-jawab tidak, karena di luar Ramadan. Sebabnya kafarat karena memang dia mencederai kehormatan Ramadan. Itu cuma jelas ya. Maka tidak ada kafarat kalau dia jima di luar Ramadan walaupun sedang puasa qada Ramadan. Yang keempat, kalau sepasang suami istri jima di siang di Ramadan, tapi dianya boleh berbuka puasa seperti musafir, maka tentu ini pun ada kafarat tidak? Tidak ada kafarat. Kan Ustadz itu di siang hari Ramadan jima, iya, tapi kan dia tidak wajib puasa karena musafir. Memang ada ulama dari kalangan mazhab Hambali yang mengatakan juga wajib kafarat, tapi yang benar tidak ada, jemaah. Jelas di sini? Baik. Terus berikutnya, al-jima'u al-mujibu lil kafarah huwa ilaju dzakar fil farj kubulan kana au duburan. Jima yang mengharuskan bayar kafarat di siang hari Ramadan, jima dengan makna ilaju dzakar, memasukkan kemaluan, fi farji, kepada kemaluan perempuan, baik kubul ataupun dubur, baik kemaluan depan ataupun belakang dubur. Jadi bukan hanya dipahami depan saya, tapi belakang juga sama. yakni mananya harus masuk. Adapun inzalu bil mubasyarah, tapi kalau keluar air mani karena sebab bercumbu saja tanpa jima, maka dia batal puasa tapi tidak ada kafarat karena dia tidak jima. Paham di sini para ikhwan? Kalau jima, berarti kalau cuma bercumbu, mohon maaf ciuman saja bercumbu pokoknya, maka keluar air mani batal puasa, dosa besar tapi tidak sampai kafarat. Yang ketujuh, khilaf para ulama, apakah wanita juga bayar kafarat? Karena yang datang di situ kan cuma siapa? Suaminya saja kan? Jelas ya, Mah? Sementara Nabi tidak nyinggung-nyinggung tentang istrinya, dan orang ini pun, suaminya ini pun juga nggak nyinggung tentang istrinya. Dia hanya ngomong saya jima dengan istri saya, begitu aja. Dan Nabi tidak apa? Tidak menyebutkan istrimu juga ya harus bayar kafarat, tidak. Maka di sini terjadi khilaf para ulama. Sebagian mengatakan wajib juga bayar kafarat karena yang namanya hukum berlaku laki perempuan kecuali ada dalil. Ya saja mah, kecuali ada dalil. Sementara di sini tidak ada dalil, maka berarti wanitanya pun wajib kafarat. Adapun masalah Nabi tidak menyebutkan, ya karena bisa kemungkinan wanita mungkin memang sedang ada uzur, bisa jadi wanitanya memang nggak tahu, bisa jadi memang dipaksa. Maka kalau memang wanitanya dipaksa, ya jelas nggak ada kafarat, bahkan puasanya tetap sah. Makanya Nabi tidak perlu tanya istilahnya. Ada lagi pendapat yang mengatakan tidak perlu kafarat, ya, tidak perlu kafarat, karena memang Nabi tidak nanya. Kalau memang harus kafarat juga pasti Nabi menyampaikan, karena ta'khirul bayan inda waqtil hajah la yajuz. Karena dalam keadaan dikatakan melambatkan penjelasan, mengakhirkan penjelasan saat penjelasan dibutuhkan itu tidak boleh. Si wanita itu sebenarnya sedang butuh kita ini penjelasan tentang hukumnya, tapi Nabi kok tidak ngomong, berarti memang tidak ada. Namun para ikhwan, pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat, pendapat jumhur mayoritas ulama, bahwa wanitanya pun sama harus bayar kafarat, harus bayar kafarat, wanitanya pun sama, karena hukum dalam hal ini sama. Jelas ya? Yang tidak harus bayar kafarat di mazhab Syafi'i.
yang tidak harus bayar kafarat wanita, bayar madhab siapa? Syafi'i. Adapun yang mengharuskan bayar kafarat ini madhab jumhur, Baik. Selesai insyaallah. Poin berikutnya, apabila jimanya berulang, apakah kafaratnya juga berulang? Al-jawab diperinci. Kalau jimanya berulang dalam satu hari itu, ya kafarat yang betul cukup sekali saja. Jelas? Karena walaupun jima berulang, tapi kan jima yang kedua, yang ketiga itu tidak dianggap. Tapi tetap berdosa tidak? Berdosa, Bapak Ibu. Kalau masalah dosanya dosa, tapi tidak perlu kafarat 2 kali 3 kali sesuai dengan urutan jimanya, tidak. Jima sekali dosa dan bayar kafarat sekali. Nanti jima lagi dosa lagi. Karena kaidahnya setiap orang yang berbuka puasa tanpa izin syar'i, maka dia wajib al-imsak. Wajib dia untuk puasa terus. Yang batal sekali ini batal, dosa. Tapi kalau dia makan lagi, dosa lagi. Makan ketiga lagi, dosa lagi sampai akhirnya maghrib. Kecuali yang diizinkan syariat seperti orang sakit, musafir, itu mau makan 7 kali pun bebas. Karena halal bagi dia. Tapi yang batal mokel itu makan sekali, dosa sekali. Makan 2 kali, dosa 2 kali. Makanya yang jima berulang-ulang nih, kafaratnya berapa kali? Dalam sehari, maksudnya berulang-ulang jima dalam sehari, maka kafarat cukup sekali. Tapi kalau mengulang jimanya di hari yang lain, jadi tanggal 1 Ramadan jima, tanggal besoknya jima lagi, besoknya 3, berarti 3 hari. Jemaah, berarti kafaratnya berapa kali? 3 kali pula. 3 kali pula. Nah, hadis ini menunjukkan ya, bahwa orang ketika tahu hukum namun tidak tahu hukuman, ikhwan, orang ketika tahu hukum namun tidak tahu hukuman, maka hukuman tetap berlaku asal tahu hukum. Jelas? Misalnya dalam Islam, membunuh itu dalam Islam adalah dihukum bunuh. Betul tidak? Taib. Ternyata ada orang Islam membunuh, tahu hukumnya, kalau membunuh haram, tahu dia, tapi dia tidak tahu hukumannya. Tidak tahu hukumannya, Pak. Ternyata dalam Islam hukuman pembunuh itu apa? Diqisas. Dia tidak tahu itu. Maka dalam Islam dia tetap diqisas, tidak? Tetap diqisas walaupun tidak tahu hukuman. Demikian pula ini orang ini. Orang ini tidak tahu hukuman, tapi tahu hukum jimanya haram, tahu. Bang, dia ngomong halak tuh, saya bina, saya rasul, berarti tahu hukumnya haram. Cuman dia tidak tahu hukumannya. Paham hukuman? Hukum dengan hukuman? Ya. Jadi kalau hukum itu maksudnya halal haram itu hukum. Kalau hukuman akibat gitu. Maka walaupun orang tidak tahu hukuman tapi tahu hukum, maka hukuman berlaku tidak? Berlaku hukuman. Maka Nabi suruh perintah dia untuk membayar kafarat. Baik. Kedua, Bu, yang pembatal yang ijma adalah al-aklu wasyurbu bisyartihi, makan minum dengan syaratnya. Syaratnya sama kayak tadi. Berarti makan minum itu bukan pembatal puasa kalau lupa. Makan minum bukan pembatal puasa kalau lupa. Jadi makan minum pembatal itu kalau disengaja. Baik. Dan yang semana dengan makan minum adalah ada 2. Pertama haknud dam, transfusi darah. Yang kedua al-ibar al-mughadiyah, suntikan. Itu di halaman 61. Suntikan nutrisi atau infus itu batal. Baik. Yang ketiga khuruj damil haid wa nifas. Pembatal puasa yang ijma ulama adalah keluar darah haid nifas. Yang keempat murtad namun di siang hari. Ini ijma. Di siang hari Ramadan batal puasanya. Namun kalau murtadnya di malam hari ada khilaf ulama. Karena menurut madhab Syafi'i, orang murtad itu tidak langsung batal amalan itu. Tapi batal amalan kalau dia mati di atas kekufuran, baru batal. Oleh karenanya kalau masalah murtadnya malam, itu ada khilaf ulama apakah puasa tadi siang batal atau tidak. Namun kalau puasa di siang hari, ya, lalu murtad di siang hari tersebut saat sedang puasa, maka menurut jumhur sepakat ulama bahwa puasanya batal.
Taib. Sekarang pembatal yang khilaf ya. Lihat di halaman 65. Yang pertama, muntah dengan sengaja. Ini khilaf ulama. Yang rajih batal sebagaimana mazhab jumhur. Imam yang 4 mengatakan batal. Istida'al qai, yakni sengaja muntah. Karena memang orang yang muntah sengaja mestinya kan karena ada kepentingan ya. Misalnya punya penyakit sehingga harus dikeluarkan. Maka ini wajar. Batal, nanti qadha, enggak masalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man tara'ahu al-qai fala qada alaihi. Siapa yang muntah tidak sengaja tidak ada qada. Namun wa man istaqa fa alaihi al-qada. Namun siapa yang muntah sengaja maka dia batal puasa dan nanti qada. Tidak masalah, qada nanti. Yang kedua, pembatal yang rajih apa tadi? Pokoknya Pak, yang pembatal yang 3 ini ya, kita katakan pembatal yang 3 ini ada khilaf ulama. Yang rajih pembatal yang 3 ini semuanya batal. Baik. Yang kedua, pembatal yang khilaf ulama al-istimna, yakni onani, al-istimna. Pendapat yang kuat seperti kita katakan mazhab jumhur adalah batal. Karena bagaimana tidak batal? Yang namanya puasa itu kan menahan syahwat, mengendalikan menahan. Lah ini onani kan berarti mengumbar syahwat. Namun di antara ulama ada yang berpendapat tidak batal karena dalilnya tidak tegas. Tidak tegas, hanya isyarat-isyarat. Maka di antara ulama dari kalangan mazhab Hanafi ya, seperti Abu Bakar bin Al-Iskaf, Abul Qasim, dan juga Syekh Al-Albani berpendapat bahwa anna ta'ammud al-istimna la yufsidu shaum, bahwa sengaja mengeluarkan air mani dengan sengaja di siang Ramadan tidak batal puasa. Warrajih, namun yang kuat huwa anna ta'ammud al-istimna, bahwa mengeluarkan air mani sengaja itu yaitu onani ya, ma'al ilmi li hukum, tahu hukumnya, maka yubtilu shauma, maka membatalkan puasa. Yang ketiga, yang khilaf ulama dalam pembatal adalah al-hijamah, yaitu berbekam. Ada khilaf ulama karena memang ada 2 hadis. Hadis pertama katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama huwa shaim, Nabi berbekam saat sedang puasa. Hadis kedua aftarul hajim wal mahjum, batal puasa yang berbekam, yang dibekam dan yang membekam. 2 hadis. Nampak kontradiksi sehingga ulama beda pendapat. Pendapat yang rajih batal puasa. Adapun hadis kata Nabi, katanya bahwa Nabi berbekam saat puasa, itu hadis kurang, atau hadis ada kekeliruan. Yang benar bukan Nabi sedang puasa, tapi Nabi sedang ihram. Ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Nabi berbekam saat sedang ihram, bukan sedang puasa. Maka kita berpegang dengan hadis yang mengatakan batal, maka batal puasa dengan berbekam. Tapi kalau mau bekam kapan? Ya sudah, malamnya bekam. Jangan siang-siang sedang puasa, karena di antara hikmahnya menyebabkan lemah manusia, sehingga bisa jadi batal puasanya. Baik, sekarang tentang masalah bekam ya para jemaah, ada bahasan yang sama berkaitan dengan donor darah dan berkaitan dengan apa namanya ini? Tahlil apa namanya? Sampel darah. Ya dah, di lab. Ini 2 kita bahas. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau donor jelas karena lebih berat daripada bekam, dengan menggunakan kias aulawi namanya. Yani kalau bekam saja batal, apalagi donor, karena donor lebih banyak darah yang keluar. Ya. Adapun tentang tahlilud dam, artinya apa namanya tadi? Sampel darah di lab, maka ini perlu diperinci jemaah tentang masalah ini. Pembahasan adalah keluarnya darah dari orang yang sedang puasa itu ada 2 macam. Khurujud dam minas shaim yanqasimu ila qismain. Al-qismul awwal khurujud tirari, keluar darah dengan tanpa disengaja. Keluar darah tidak disengaja. Seperti semoga Allah menyelamatkan kita, seperti orang yang kecelakaan lalu lintas misalnya, atau orang yang pendarahan, wanita pendarahan, itu keluar darah. Wanita istihadah itu kan keluar darah. Nah, orang yang keluar darah namun tidak disengaja, maka la yu'tabar mufsidan li saum mutlaqan walau kana katsiran. Itu tidak dianggap batal puasanya, tidak dianggap batal puasanya walaupun darahnya keluar banyak, karena tidak disengaja. Namun yang kedua, keluar darah orang puasa itu khurujud dam ikhtiyari, keluar darah disengaja, disengaja.
Yang pertama kan tidak disengaja, yang kedua ikhtiar disengaja. Maka para ikhwan, kalau ini dilihat dulu jenis darahnya, banyak sedikitnya darah. Idza ta'amada sha'im ikhrajuhu fa nufarriq baina qalili wa katsirihi. Kalau orang yang sedang puasa sengaja mengeluarkan darah, maka kita bedakan banyak dan sedikitnya darah. Idza kana makhraja yasiran, kalau keluar darahnya sedikit maka tidak batal. Tapi kalau keluar darahnya banyak, disengaja keluar darah banyak, maka batal. Maka kalau sampel darah di lab insya Allah tidak batal karena sedikit. Tapi kalau donor batal tidak? Batal karena banyak. Kecelakaan lalu lintas, keluar darah banyak sampai 1 ember misalnya, batal tidak? Tidak, karena dia tidak disengaja. Mantap sebenarnya, bahasa masih banyak jemaah. Nah, yang nulis kitab ini Bapak Ibu sekalian, yang nulis kitab juga kaidah-kaidah akidah. Makanya beliau ini luar biasa. Antum kalau bisa bacalah karya-karya beliau ini, banyak karyanya, sangat bermanfaat sekali. Ya, karena beliau fokuskan untuk para talib bahasan-bahasanya tentang kaidah-kaidah, tentang dasar-dasar, sehingga cerdas-cerdas yang ngaji sama beliau ini. Cerdas-cerdas. Jadi karena dia mengenal kawaidnya dalam fikih, dalam muamalah, dalam akidah. Ya, wallahu taala alam. Cukup insyaallah, dan kita lanjut nanti mungkin kalau pas masuk Ramadan, kita libur, nanti kita masuk di pada Ramadan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa, kalau biasa Ramadan kita dulu libur apa enggak sih? Oh tidak ya? Oh oke, enggak masalah. Hah? Oh 2 pekan saja.